Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selalu stay di channel ini, yang sudah support dengan bantu like, share. Matur sembah nuwun, salam perseduluran, salam hormat saya, dan tidak lupa buat sesepuh, bini sepuh, dan guru-guru kita yang sudah memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Tidak lupa kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada kesempatan malam ini kita belajar bareng tentang asal muasal atau tata cara mencipta pendamping ataupun teman gaib. Ini banyak diminati di dunia spiritual, apalagi spiritual pemula, banyak diminati. Bahasa inteleknya sekarang ini kodam pendamping, kodam goib, teman goib. Kemarin ada yang WA ataupun ada yang komen, kita disuruh membuka bagaimana cara mencipta teman gaib ataupun pendamping goib dalam diri kita. Teman dan pendamping goib itu sebenarnya adalah diri kita sendiri yang menciptakan. Dari halusinasi, ilusi, dan delusi kita. Di saat kita berada di titik delusi, kita bisa menciptakan apapun, termasuk makhluk-makhluk goib seperti kodam pendamping, teman-teman goib. Itu sebenarnya kita yang menciptakan, dan kita sedang berada di ranah delusi di situ. Orang-orang dulu, nah ini kita bisa kembali belajar ke ajaran dulu. Orang-orang dulu untuk menciptakan hal-hal seperti itu, mereka memakainya tirakat. Sebagai contoh tirakatnya yaitu pati geni, 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam. Ada yang pakainya puasa, 11, 3 hari tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Nah, kok bisa tercipta teman atau pendamping goib dalam diri kita? Konsepnya sebenarnya adalah di saat kita menginginkan sesuatu, sebenarnya kita juga bisa mencipta sesuatu. Teman-teman goib atau pendamping goib sumbernya dari delusi kita sendiri, dari diri kita sendiri, yang mencipta diri kita sendiri. Suatu contoh gini aja lah. Di saat sampean meyakini diri panjenengan mempunyai kodam goib atau teman goib yang hanya bisa melihat sosok itu adalah diri panjenengan sendiri, sedangkan orang lain tidak bisa. Nah, ini konsepnya gimana? Kok hanya panjenengan sendiri yang bisa melihatnya? Kenapa yang lain tidak? Ya karena itu adalah hasil dari penciptaan panjenengan sendiri. Kalau untuk saya lah gitu sebenarnya, ilmu-ilmu kodam pendamping, makhluk-makhluk astral, dimensi lain, itu sebenarnya adalah ilmu-ilmu pembodohan kalau bagi saya. Spiritual itu tidak ada ilmu itu.
Spiritual itu lebih masuk ke dalam pelajaran hidup jasmani dan rohani, bukan tentang dimensi-dimensi yang membingungkan. Nah, ini saya angkat biar teman-teman semuanya tahu sampai itu spiritualnya ranahnya sampai mana gitu. Kalau panjenengan semuanya masih melihat sosok, masih melihat penampakan, masih lihat perwujudan, masih mendengar suara-suara goib, melihat makhluk-makhluk goib, sebenarnya jenengan belum spiritual. Sampai itu masih bermain di ranah halusinasi jenengan. Karena sampean yakin, dari rasa yakin jenengan itu sampean mencipta lewat halusinasi, masuk delusi, akhirnya mendengar bisikan, melihat cahaya, dan akhirnya di saat sampean teruskan masuk, sampean akan masuk dalam dunia delusi. Delusi itu sampean mencipta dari rasa panjenengan, sampean ciptakan lewat pikiran dan biasnya lewat mata panjenengan. Akhirnya sampean melihat wujud-wujud makhluk astral yang sampean yakini. Makanya pocong itu dari dulu ya seperti itu bentuknya. Kuntilanak itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Padahal zamannya sudah berubah. Nggak pernah berubah karena apa? Keyakinannya ya seperti itu. Tuyul itu dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Kodam dari zaman dulu sampai sekarang ya perwujudannya seperti itu. Karena apa? Yang diyakini itu. Makanya panjenengan harus mengetahui itu. Haji Bayu, nah ini istrinya sakit apa? Dijelaskan. Operasi itu sakitnya apa? Pasti ada sakitnya kan, kalau sudah operasi. Kalau minta saran itu harus jelas, sakitnya apa? Kok bisa operasi, bisa ini, nah gitu. Nah sekarang yang lagi diminati banyak-banyak orang ini yaitu tentang kodam pendamping, kodam pusaka, energi pusaka. Yang sebenarnya ilmu ini kalau sampai dalami justru membingungkan. Ilmu pergoiban itu kalau sampai dalami malah menjadi tambah bingung. Karena apa? Namanya goib. Nggak kelihatan. Sama halnya rasa jenengan. Sama tidak akan pernah bisa memahami rasa panjenengan. Karena apa? Sering berubah. Nah, benda-benda goib itu bisa tercipta. Asal-usulnya dari apa? Dari keyakinan jenengan, karena sampai meyakini, dari rasa jenengan, amarah jenengan, hawa nafsu jenengan, rasa ketakutan jenengan, rasa was-was jenengan. Di situ, di saat energinya luar biasa, sampai akan mencipta melalui pikiran jenengan tersalurkan ke mata jenengan, akhirnya biasanya sampai bisa melihat hal-hal goib, termasuk teman-teman goib, kodam-kodam pendamping. Orang yang merasa punya kodam pendamping aja tidak melihat kodamnya apa. Karena apa? Contoh aja lah. Ternyata ya masih cek sana sini, suruh ngecek, suruh terawang, suruh ini. Berarti dia sendiri nggak ngelihat, padahal merasa punya. Terus akhirnya ilmu ini dikembangkan menjadi mata batin. Setiap orang yang ingin membuka mata batin, sugestinya pasti melihat hal-hal goib.
Padahal itu jauh dari yang namanya mata batin. Mata batin itu justru tidak melihat hal-hal seperti itu. Itu hanya sugesti. Bukan mata batin itu. Nah, di sini kita buka-bukaan aja. Sampean percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Jangan pakai rasa, kita pikirkan bareng-bareng, kita ngopi bareng-bareng, kita ngolah pikir bareng-bareng, kita cermati, kita pahami. Setelah itu monggo sampean mau debat, perdebatkan ini ya terserah, mau sampean caci, monggo, mau sampean maki, monggo. Nggak apa-apa. Yang penting sampean pikirkan dulu, sampean cermati dulu, sampean telaah dulu. Karena benar dan salah itu hanya ucapan. Hanya ucapan. Kalau nggak ada yang ngucap, ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah, kita kembali ke keilmuan tersebut. Kalau hanya ingin melihat benda-benda gaib, mudah. Sampai jangan tidur 7 hari 7 malam atau 3 hari 3 malam. Saya jamin sampai melihat hal-hal yang gaib. Melihat penampakan-penampakan. Apa berarti makhluk gaibnya ada? Enggak, itu penciptaan diri sampean sendiri. Karena di saat sampean kurang tidur, semakin lama, sampean semakin masuk ke alam bawah sadar. Di situ sampean akan mencipta sesuatu yang sampean yakini. Pohon itu angker, ada genderuwonya, nanti sampean melihat genderuwonya. Di sana angker, ada pocongnya, ya sampean melihat pocongnya. Nah, kita jangan mau dibodohi dengan ilmu-ilmu seperti ini, tidak ada gunanya itu. Sampai melihat gaib pun, apa gunanya? Tidak ada kok. Tidak ada gunanya. Sampai melihat penampakan kayak apapun, apa ada gunanya dalam hidup jenengan? Tidak ada. Nyatanya kalau lapar yang sampean cari itu bukan benda gaib kok, beras, nasi untuk makan, lauk pauk untuk makan. Bukan kodam-kodam gaib, bukan benda-benda gaib. Mas jangan mau dibodohi orang-orang seperti itu. Apalagi kodam sampai mahar sekian, kodamnya kalau lebih tinggi, maharnya lebih tinggi. Terus sampean itu jangan mau dibodohi. Sampean itu hanya dimanfaatkan orang. Jimat ini ada energinya, ini ada kodamnya, ini itu pembodohan. Nggak ada jimat itu punya kodam. Jimat itu bisa sakti karena yang megang, bukan karena kodamnya. Kalau yang megang percaya ya jadi sakti. Kalau nggak percaya itu hanya mainan anak-anak TK itu. Ya ini yang harus sampean pahami di sini. Karena miris zaman sekarang di spiritual hanya membahas hal-hal gaib. Ya sampean dapatnya apa? Spiritual itu merubah perjalanan hidup kembali ke kesadaran diri. Bukan malah terjerumus ke dimensi-dimensi yang tidak jelas. Namanya gaib. Gaib itu tidak terlihat, kodrat. Terus sampai ngelihat, sampai itu nyalai kodrat berarti. Kalau kodratnya tidak terlihat, ya tidak usah dilihat. Kalau kodrat kita hidup di alam nyata, alam dunia, ya ayo kita hidup nyata-nyata saja gitu. Ya itu yang harus kita camkan. Ada orang dimasuki jin, kesurupan, akhirnya dijak ngobrol. Lah jin kok dijak ngobrol itu kayak lucu. Kok nurut jinnya gitu. Sedangkan jin setan itu loh, diperintah Tuhan aja tidak nurut loh. Kalau semerintah sampean kok bisa ajak ngobrol, logikanya masuknya di mana? Apa enggak pembodohan? Ya pembodohan.
orang merasa dikirimi serangan goib gitu. Akhirnya pengobatannya dimasukkan tubuh orang, diajak ngobrol bla 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 bla. Goblok kita itu kalau percaya itu. Ujung-ujungnya ya juga mahal. Jasa. Nanti ada tingkatannya. Ini kita harus paham di situ. Belajar spiritual itu pakai akal. Akal pikir itu penting. Jangan pakai rasa. Kalau pakai rasa kita itu akan seperti orang mondar-mandir tanpa tujuan. Tapi kita kalau mau berpikir, kita mau mencermati, kita mau memahami, kita mau menelaah sebuah keilmuan, kita juga akan menemukan sesuatu yang luar biasa dari pelajaran kita. Segala sesuatu apabila tidak penting untuk hidup sampai tidak perlu dipelajari. Ya kalau penting dipelajari. Biar bisa melihat yang menyerang rumah kita, Kang Tro. Siapa yang nyerang rumahmu? Rumah saya mendapatkan kiriman goib. Loh, kiriman goib kok sampean bahas? Namanya kiriman tidak jelas kok sampean bahas. Kalau nyata namanya bukan goib. Itu yang harus kita pahami gitu. Apalagi ilmu-ilmu pakai ijazah, pakai pengaktifan, pengisian, ilmu apa ya? Yang hasil ya yang isi, yang ijazah. Kalau yang dijazah ya yang jelas ya keluar maharnya. Sama harus paham itu, sama harus sadar itu. Ini gelang, ini ada karomanya, ada pengisiannya ini bla 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 bla. Sampai itu ketipu sampai itu. Nggak ada gelang itu bisa ngelindungi orang. Orang itu yang buat gelang kok. Gelang yang ngelindungi orang, kan lucu. Pusaka itu yang buat orang. Ya kok pusaka bisa ngelindungi orang? Itu sudah kebalik kita itu. Kita itu sudah kebalik. Spiritual kita itu terlalu jauh dari ranahnya. Akhirnya banyak kebingungan sana sini kebingungan. Menghabiskan banyak waktu, biaya. Wirawiri sana sini nggak jelas, nggak ada tujuannya. Padahal punya keluarga, punya anak, punya istri, punya. Kita itu menyia-nyiakan hidup kita sebenarnya, mencari sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dicari, namanya tidak ada kok. Sesuatu yang tidak terlihat, ya jangan dicari, namanya tidak terlihat. Kodratnya kalau sudah tidak terlihat, ya jangan dicari. Itu kelebihan, Kang. Bukan kelebihan itu. Itu kebodohan, kelainan kalau bagi saya. Mau kita hidup di alam nyata kok. Kita harus paham di situ. Makanya kita jaga. Dalam pikiran tuh juga ada dua. Ada sadaran diri, ada halusinasi. Kita masuk ke alam bawah sadar juga ada. Kita juga harus hati-hati. Larinya kemana ini? Kalau alam bawah sadar nanti masuknya ke rasa. Nah, kalau sadar kita ya jadi tahu gitu. Kita real, hidup itu yang real.
yang logis. Kalau hanya untuk mencipta teman goib, pendamping goib, nggak usah makan 3 hari 3 malam, zaman ketemu. Kalau pengen muda lagi, zaman pati gede aja 3 hari 3 malam, nanti zaman ketemu. Berarti itu benar ada? Enggak, itu halusinasimu sendiri, itu penciptaanmu sendiri, itu delusimu sendiri. Yang kamu ciptakan sendiri, kamu percaya. Suatu yang kamu ciptakan, kamu percaya, akhirnya kamu juga tergantung dengan itu. Seharusnya kita sadar di situ. Jangan mau dibodohi orang-orang itu yang seenaknya sendiri ngomong. Dia sendiri tidak paham sebenarnya. Kodamu ini, harimau, ular. Dia sendiri itu tidak tahu. Namanya terawangan kok. Terawangan itu prediksi kok. Prediksi itu bukan sebuah kebenaran kok. Baru mengira-ngira kok. Sampai harus sadar di situ. Sampai kok dikira-kira. Jalmo tan kena kiniro. Makhluk itu tidak bisa diperkirakan. Kok sampai senang dikira-kira. Akhirnya sampai percaya. Yo jadi. Yo karena sampai percaya. Perkiraan orang sampai percaya, jadi nerawang sana sini nanti tahun ini akan terjadi ini, nanti bencana ini orang kelainan itu, bukan orang sekti, orang kelainan. Orangnya hadir enggak ini? Nggak terima ya biar kesini orang. Mana mungkin dia bisa nerawang 2024 tuh besok dia makan apa aja tidak tahu. Hidupnya bagaimana tidak tahu, mau nerawang jauh-jauh. Kan ya lucu ya. Spiritual capopo. Ya maaf. Karena apa? Ini edukasi. Agar sampai juga lebih paham, lebih tahu, lebih bisa menata spiritual. Bukan saatnya belajar, kita itu menata spiritual kita. Spiritual itu apa, Kang? Setiap hari sampai lakukan itu spiritual. Perjalanan hidup panjenengan itu spiritual, memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, luar dan dalam, itu spiritual. Kita itu memperbaiki spiritual, tidak belajar spiritual. Kita tidak belajar hidup, tapi belajar memperbaiki perjalanan hidup. Bukan belajar hidup lagi. Kita sudah hidup masalahnya. Gitu. Orang sudah hidup kok belajar hidup. Kan lucu. Belajar itu kalau belum hidup. Orang sudah hidup kan. Silahkan didebat. Kalau orang bisa melihat kodam orang lain dan dia bisa membuktikan, saya pengen lihat orangnya. Kalau ada jimat, ada raja, ada rapa yang bisa menolong orang, saya pengen tahu orang. Siapa yang ngasih? Suruh buktikan. Kita belajar spiritual yang benar-benar aja. Nggak usah terlalu halu lah. Kita hidup di alam semesta, bagaimana kita bisa berguna untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk yang lainnya, itu penting. Daripada hanya membahas jimat, rapalan, mantra, tirakat. Ujung-ujungnya juga bingung. Orang hidup kalau masih terbawa oleh rasanya, dia tidak akan pernah menemukan gustinya. Gusti itu tidak bisa dicari dengan rasa. Hanya kesadaran diri kita lah yang membawa kita kepada Gusti kita.
Kalau pakai rasa santan itu cepat berubah. Sekarang soto enak, nanti pagi katanya ndak enak, udah basi. Berubah sudah rasanya. Hari ini seneng, besok benci. Hari ini cinta, besok benci. Rasamu itu ndak menentu. Kamu ndak bisa mencari Tuhan dengan rasamu. Karena apa? Rasamu sendiri aja ndak menentu. Gitu. Tapi orang kalau sadar diri, tahu diri, mawas diri, maka dia akan dengan sendirinya ketemu yang namanya Gusti. Bagus sing ati, bagus sing lati, bagus sing pakerti. Rasanya bagus, pengucapannya juga bagus, tingkah lakunya juga bagus. Itu namanya Gusti. Bagus sing ati, lati, lan pakerti. Akhirnya saling memahami, saling menyayangi, saling melengkapi, saling menghargai. Disitulah yang dinamakan rahmatan lil alamin, manunggaling kaula Gusti. Kalau hanya teman goib, pendamping goib, untuk apa? Pendamping yang nyata aja keleran, istri kita nyari pendamping yang goib. Pendamping yang nyata teman-teman kita aja kita ndak bisa bantu, nyari yang goib. Lucu itu. Ilmu apa sampean? Gitu wis seneng. Ada orang dimasuki jin, ditanya, ini sudah seneng. Itu hanya sugesti, bro. Halu. Obati orang pakai ditarik, masukkan tubuh orang, ditanya, nanti butuhnya ini. Pembodohan. Yang nggak terima ya biar nyari kantro. Mau pembuktian, monggo. Los aku ki wong. Bukan sombong ndak. Ini edukasi. Jangan sampai kita itu terus-terusan seperti itu. Sudah saatnya kita menjadi spiritual yang sejati, yang benar-benar memahami apa itu spiritual yang sebenarnya. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, matur suwun. Mohon maaf apabila kata-kata saya sekiranya tidak mengenakkan hati panjenengan semuanya. Saya hanya berbagi edukasi. Baik dilakukan, nggak baik nggak usah. Jangan percaya dengan kantro. Difikirkan, dipahami, dicerna, baru sampean percaya. Jangan lupa like-nya, share-nya. Nah, masalahnya sekarang ini, wah, spiritual itu amburadul sekarang. Spiritual itu amburadul. Ada spiritual itu hanya perang saja sama dukun santet katanya. Ujung-ujungnya yo settingan. Ada yang narik pusaka jadi mana-mana, ujung-ujungnya ya setting. Ada yang menawarkan ke orang kodam-kodam ini itu. Pembodohan. Ada yang mental-mental sana sini, sugesti lagi. Coba jujur gitu, jadi spiritual itu ya yang jujur gitu. Kalau itu masih praktisi, punya trik. Nggak ada orang sakti itu. Orang sakti itu yang pegang kuncinya. Kalau kuncinya sudah dibagikan, itu nggak sakti lagi. Karena apa? Semua orang tahu.
Kalau masih jadi rahasia kuncinya bisa dibilang sakti. Tapi kalau ketemu orang-orang yang sudah sadar diri ya tidak sakti. Karena apa? Bisa dipikirkan. Dan dia tidak akan mudah percaya dengan orang itu. Dibagi ilmu apa aja dia tidak percaya. Pasti dia telah, dia kaji, dia pikirkan. Kok bisa seperti itu? Itu baru orang cerdas. Kalau dikasih ini ngikut, dikasih ini ngikut, dikasih ini percaya, kasih ini percaya, itu makanan orang pintar. Orang bodoh itu makanan orang pintar makanan orang paham. Lebih baik itu jadi orang yang paham. Bisa makan orang bodoh, bisa makan orang pintar. Tetapi selagi kita sadar sebagai sesama manusia, kita tidak boleh seperti itu. Yang paham harusnya memberi pemahaman, yang ngerti harusnya memberi ngerti. Bukan justru memanfaatkan yang nggak ngerti. Itu bukan spiritual kalau hanya memanfaatkan. Semakin kita lari ke dimensi-dimensi yang nggak jelas, hidup kita juga nggak akan jelas. Coba sampai lihat orang-orang yang katanya melihat bisa melihat penampakan, bisa punya sedulur inilah, bisa punya kodam inilah. Sampai lihat hidupnya kayak apa? Nggak ada perubahan juga. Itu aja yang dibahas dari dulu sampai sekarang. Itu aja. Ujung-ujungnya yuk pengisian sana sini ngisi jimat. Mentok-mentoknya jual minyak. Spiritual apa ya? Yang marah biarin. Gak terima ya biarin ya. Ya kapsul lo bisa bikin kebal orangnya ya lucu kan. Kapsul membuka mata batin. Minyak membuka mata batin. Minyak membuka aura. Mending untuk beli minyak goreng lebih istri sampean besok bisa masak daripada untuk beli minyak nggak jelas itu ya mahal-mahal gitu. Jajan spiritual sendiri tanpa guru apakah bisa Kang Toro? Bisa. Boleh. Sampai itu tarik napas mau baca apa aja boleh. Tidak ada orang sakit dimanfaatkan. Ini sudah tak tarik sini, tak masukkan sini, diajak ngomong, diajak bicara. Lah jin kok manut men gitu. Jin teko ndi kok manut men. Boleh, yo boleh. Sing goblok sing percaya. Jin kok manut, men diperintah Gusti Allah ora pati manut. Perintah menungso kok manut. Lah ya lucu deh. Kono ngakune ya spiritual. Ini gedang, waduh. Isinya ini kalau bawa ini bisa ini pembodohan itu Mas. Jangan percaya. Bukan aneh itu. Bukan aneh Mas. Ya karena orang kita itu senengnya seperti itu gitu. Spiritual sekarang itu senengnya gitu. Ada pil, nanti buka aura, buka mata batin, buka ini, buka itu, nah terus nanti ada jimat untuk pengelarisan, untuk ini itu gitu. Terus nanti pembukaan apa gitu, tenaga dalam, kebatinan apa gitu. Sebenarnya dia tuh tahu sebenarnya, cuma apa? Ya memang sengaja untuk memanfaatkan yang lainnya yang tidak tahu. Bener itu tahu orang itu.
Orang yang nerawang kodam nggak pernah lihat kodam, dia itu tahu sebenarnya kalau mau jujur. Ya cuma asik di situ, kayak enak di situ, menghasilkan di situ, makanya dilanjutkan. Ya karena apa? Menghasilkan. Kurang paham kalau saya sedekah ke anak yang sudah meninggal. Tanya Kang Tro, bagaimana cara agar bisa cepat menangkap dan paham semua keilmuan? Dipikir Mas, harus dirasake, rasake sampean bingung. Dipikir, ilmu itu belajarnya pakai pikiran, bukan pakai rasa. Nanti cepat paham. Kalau pakai rasa enggak paham-paham. Mohon maaf Kang Tro, kalau pernapasan ada kaitannya apa enggak dengan sedulur papat limau pancer? Ada. Menapas itu pakai angin kok. Sedulur kita salah satunya yuk angin. Sedulur papat itu kan air, api, angin, tanah. Ada atau sangkutannya. Sampai mau cari sedulur yang mana? Anu Kang Tro sama seperti saya. Halu sampean. Warnanya pink, merah, kuning. Terus kalau ketemu itu mau apa sampai? Gunanya untuk apa? Rahayu buat semuanya 146 yang hadir. Semua sehat, tambah lancar, tambah makmur, tambah sejahtera, kecukupan. Yang sakit cepat diberi sehat, yang lagi susah cepat dikasih jalan keluar untuk bahagia kembali. Yang belum punya keturunan cepat punya keturunan, yang belum punya kerja cepat dapat kerja, yang belum jadi bos cepat jadi bos, yang lagi di jalan diberi keselamatan, yang lagi ada masalah dapat solusi, diberi kebahagiaan, kenikmatan, kemakmuran, kemuliaan disaksikan oleh alam semesta. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, buat panjenengan semua yang sudah hadir. Jadi cara untuk membuat teman goib, pendamping goib, itu sebenarnya adalah pakai penciptaan panjenengan sendiri. Dasar energinya adalah rasa panjenengan. Rasa yakin, rasa was-was, rasa takut, itu bisa mencipta sesuatu untuk panjenengan sendiri. Yang menciptakan siapa? Ya sampean sendiri. Semua itu yang nyipta kita. Nggak goib bisa dilihat itu karena kita. Nah, contohnya orang ngelihat penampakan tuh 3 orang gitu, yang lihat 1 orang, yang 2 yang nggak ngelihat, padahal matanya sama, rasanya sama, raganya sama, sama-sama hidupnya, kok satu ngelihat satu enggak. Makanya buat panjenengan semua, ayo gunakan kesadaran diri sampean. Kembali kesadaran diri untuk memperbaiki spiritualitas kita, memperbaiki perjalanan hidup kita, mengkaji diri kita, merenungi diri kita, agar kita bisa berubah. Setidaknya tidak usah menjadi yang terbaik,
Setidaknya kita berubah menjadi lebih baik. Gak usah jadi yang terbaik ya. Gak ada yang terbaik. Sebaik-baik orang ada salahnya, sesalah-salahnya orang ada baiknya. Izin tanya biar cepet menuju Suwung pakai titik mana? Suwung itu nggak pakai titik. Suwung itu nggak pakai titik. Suwung itu adalah sepi, nggak ada apa-apa. Ya sampai cari aja rumah yang sepi itu ya, sampai pergi ke Suwung. Sampai diam itu Suwung. Tapi jangan lupa Suwung itu isi. Di dalam diam sampai harusnya punya tujuan. Untuk mendekatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, apa belum dekat? Kok sampean bingung mendekatkan diri, apa belum dekat? Lu sampean tuh hidup dari siapa? Kok belum dekat? Orang yang tidak mudah tersugesti itu adalah orang yang selalu dalam kesadaran dirinya. Sugesti yang masuk pasti dia cerna, tidak asal diikuti. Orang-orang yang nyari mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa itu belum dekat toh jenengan. Sampai hidup itu dari siapa kok belum dekat? Sampean bisa jalan tuh karena siapa? Sampean bisa ngomong karena siapa? Sampean bisa ngelihat karena siapa? Kecil bisa besar karena siapa? Kok belum dekat? Sampean nggak sadar diri tuh. Coba cubit pipi sampean. Jangan-jangan sampean mimpi hidup. Nggak bisa mas. Kalau sampan ciptakan ya bisa. Sedulur papat atau wujud toh. Ya kalau sampan yang ciptakan ya bisa. Sedulur papat itu kan wujudnya tanah, air, api, angin. Pancere sampean karena menyatu dalam diri sampean. Loh, saya makanya saya kasih tahu ya mas, Saman pengen mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa itu Saman belum dekat, Saman belum sadar sekarang sudah hidup itu. Yang hidupi Saman itu siapa kok mau mendekat lagi itu? Loh, makanya tak kasih tahu sampai jangan-jangan Saman tidak sadar sudah hidup nyari yang menghidupi. Loh, Saman sudah hidup loh. Tiap hari yo makan, yo minum, masih dicari. Ibarat sampean tuh haus, di depan sampean ada air, sampean minum, terus sampean nyari airnya, kan yo lucu tuh. Saya jauh dari air, ya sudah minum kok. Sudah minum kok nyari airnya. Ayo lucu. Semoga sampean mau wanita, mau laki-laki terserah sampean, saya itu nggak ngurus. Saya nggak ngurus sampai aja. Buat apa tak lihat juga. Ora penting sampean. Sadar diri sampean. Penting itu, sadar diriku penting. Sampean tuh mau laki-laki, mau perempuan, mau banci, mau apa, sampean tuh ya manusia. Ya sama-sama saya manusianya.
Ratu Adil apa yang asli? Ratu Adil kok turut YouTube. Ratu Adil turut YouTube komenan cah. Ratu Adil cah popo sampean gitu. Ratu Adil turut YouTube. Ya ora percaya aku sampean kok komen kok. Ratu Adil kok njaluk diakoni gitu. Kaya tumon sampean. Ratu Adil cah popo. Keluaran mana sampean? Ratu Adil lo pakai HP, pakai YouTube, pakai Oppo. Ratu Adil ini sopo? Sampean iki lho menungso, sedoyan sego ora sampean iki. Loh saya tuh gak sombong, sampean tuh lo sombong ngaku Ratu Adil yang sejati. Loh sampean ki sopo? Ratu Adil lo komen ki nyapo sampean, gagas sopo sampean ki. Pentingmu apa komen ning nggonku? Gak usah, gak penting sampean ngapain saya lihat sampean tuh gak penting sampean. Orang ngaku itu gak penting. Ngapain saya kepo sampean? Sampean loh yang kepo saya. Loh, dari pengakuanmu itu loh, saya tertawa itu. Dari pengakuan sesuatu itu yang asli tidak pernah ngaku. Nah kalau sampean ngaku itu berarti sampeanku lucu, makanya tak tertawain gitu. Bangun, ditepui gininya, bangun, hidup. Besok anaknya butuh makan. Apa bisa rambut buat tes kebal Kang Tro? Itu pakai trik. Itu ada triknya. Ini teman-teman ada yang hadir di antara kita Ratu Adil. Kalau sampean susah, kurang beras, kurang apa, monggo minta Ratu Adil ini. Nanti sampean akan dikasih karena dia adalah Ratu yang adil. Monggo silahkan. Yang punya utang banyak, yang rezekinya kurang, yang hidupnya kurang makmur, monggo minta ke Ratu Adil. Ini orangnya sudah hadir. Ini tak promosikan malahan. Oh iya enek-enek ngono cacah kita. Oh alah. Oh iya enek-enek ngono lho. Oh alah. Ya aja nemen-nemen to cah. Akal pikir iki digawe ngono lho. Aja nemen-nemen. Gak aku seneng Mas. Enek wong aku nek kuwi paling meneng. Jan. Top sampai. Termasuk top sampai. Punya mental yang kuat maksudnya. Punya rasa yang kuat gitu. Ada ramalan yang menyebutkan Kang Tro, semenjak Majapahit runtuh Nusantara mengalami kemunduran dan kelak setelah 500 kemudian Nusantara akan bangkit dan mengalami kemajuan. Apa itu benar? Ya, kita tunggu. Kita itu tidak usah merediksi, kita tunggu. Ya kalau anak cucunya seperti itu tadi ngaku-ngaku itu ya tidak akan terjadi. Nggak ada. Ngaku-ngaku.
saya Ratu Adil kan ya. Besok ada tagihan BRI bingung. Aduh. Tengah deh. Alah. Oh, alah. Surah sambut dongakne ya. Iso ndonga dhewe. Tenang ya. Ya untuk teman-teman ya, kesadaran itu pentingnya di situ. Kalau sampean terbawa rasa, kalau nggak kuat nahan rasa sampean, akhirnya yo ngaku seperti itu. Karena apa? Terlalu merasa paling benar, merasa aku ini, aku itu, aku ini. Nyatanya hidup sampean tuh ya turut YouTube, komen sana sini. Lu saya itu tahu channel sampean. Saya itu tahu kalau sampean mau promosi nggak di sini. Promosi itu jangan di sini kalau pengen cari tenar. Kalau pengen sampean diakui Ratu Adil beneran, disiarkan. Sampean masuk TV nasional atau apa, siarkan saya Ratu Adil lah gitu, sampean nanti viral. Kalau di sini sampean nggak viral. Nggak viral sampean kalau di sini aja. Goblok mojo nemen-nemen. Rodok sadar sidik ngono, cah. Beh. Aku kira bahas sampean arek ratu arek opo arek tetek bengek lah sapa terserah sampean urusane sampean. Urip-uripe sampean ngono wae nek aku terserah arek opo terserah. Gak usah ngaku di sini itu nggak akan bikin sampean terkenal. Terus toh, sampean tuh ngaku di sini nggak akan bikin sampean terkenal. Kalau pengen terkenal masuk TV nasional, terus sampean deklarasi gitu, lah itu baru terkenal lah, ya. Lah kalau di sini loh, mau channel Kang Tro ki surah channel patek terkenal, bahas ilmu apa anoke kok ril-rilan kok. susah nek sewong aku guys, saya itu dari spiritual dari umur 12 tahun sampai sekarang gitu. Kalau denger orang ngaku-ngaku guys, cuma bisa saya tertawa gitu. Kok yo enek ngono wong koyo ngene. Nah, iki aku seneng nyiblorong. Ya nek lanang pangeran, nek wedok ratu ngono lho. Kok nek ora lanang ora wedok jenenge banci. Wis jelas kuwi ora usah. Jadi buat teman-teman semuanya matur suwun, guyon, ada ilmunya, ada ininya gitu. Tapi kalau sampean di sini ngaku-ngaku bla 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 bla, turunnya inilah ratu, inilah ini itulah, saya itu sedikit aja nggak percaya. Kalau yang lain percaya terserah, tapi saya nggak akan percaya. Dan channel saya itu kalau untuk sampean tenar nggak bisa, karena channel saya itu pas-pasan, nggak ada peminatnya. Karena saya masih punya akal pikir, inilah alat Tuhan yang diberikan kepada saya gunakan. Saya tidak akan pernah ngikuti rasa, saya langsung percaya jenengan itu tidak akan. Saya punya ini. Kang Tro, tirakat apa yang paling ampuh untuk mengasih perlindungan lahir batin? Apakah harus sesuai syariat yang bisa dengan metode lain? 1. Sadar diri, pakai akal pikir sampai selamat sampai. Itu tirakat yang paling utama, sadar diri. Surah usah nggo montro, ora usah tetek bengek. Cukup sadar diri. Apapun yang ingin sampai lakukan, pikirkan dulu.
cermati dulu, kaji dulu. Selamat sampai. Monggo, aku ke ora patek ngelarang sampean komen ya sak seneng. Komen yo karepmu. Dipaidu yo ora nambahi beras, dipuji yo ora ngurangi beras. Padha wae karo ngopi nek sing penting. Aja lali ngopi. Nggih, Mbah Semar, pokoke seneng aku kene wong aku kabeh. Ya ayo padha ngaku kabeh. Kang, istri saya pernah mengalami kecelakaan sudah lama, terus sekarang timbul benjolan di punggung. Apakah ada olah nafas? Bukan, itu benjolan itu berarti dia ada gumpalan darah, Mas. Itu nanti kalau dibiarkan bisa menjadi yang namanya tumor. Segera diobati. Sing real baik. Sing real baik. Kalau harus pakai obat ya harus pakai obat, pakai pernapasan ya harus pakai pernapasan, pakai meditasi ya harus pakai meditasi, harus tahu tempat, empan nggowo papan. Jangan kita terbawa seperti itu. Nanti sampan pusing sendiri. Cepat. Apalagi berhubungan dengan sakit, jangan main-main. Nyawa itu jangan dibuat mainan. Nah, ini wis cocok. Sitok Ratu Ade, sitok Pangeran Ade, jos. Masuk neng. Masuk wis. Anak adil nek pura iki anak adil. Ayo ndang aku sisan. Mumpung anak adil putune. Jadi engko dadi keluarga, satu keluarga wis hadir kabeh masuk. Oke, matur suwun buat teman-teman semuanya. Jadi sesuatu yang gaib akan tercipta kalau panjenengan ciptakan. Energi yang menciptakan dari ada menjadi, dari tidak ada menjadi ada adalah energi dari panjenengan sendiri. Karena kamu adalah alam semesta. Alam semesta adalah kamu. Di saat kamu ingin menciptakan sesuatu, maka alam semesta akan mengikuti. Itu real. Seluruh unsur alam semesta itu ada pada dirimu. Karena dirimu sebenarnya adalah alam semesta. Dan semua yang hadir di sini sehat, lancar, sukses, makmur, tambah banyak rezekinya, tambah mulia hidupnya, diberi kemakmuran, kecukupan, keselamatan oleh Tuhan dan alam semesta. Dari saya, matur suwun, ada kata-kata saya yang kurang berkenan buat panjenengan semuanya. Saya manusia biasa, anaknya tukang cari rumput. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan terus berbagi keilmuan, kita akan bongkar semua, biar kita tambah sadar diri, tahu diri, mawas diri dalam perjalanan hidup kita. Dari saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.